Ya, minta akan presentasi, silahkan minta. Oke, shalom. Sebelum kita mulai mulaikan perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulaikan Tuhan perkuliahan kami, biarlah dari awal pertengahan Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau Allah yang campur tangan atas perkuliahan kami Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke. Oke, saya akan presentasikan judul pembahasan saya adalah strategi penginjilan Yesus dalam kitab Matius. Kita masuk kepada latar belakangnya. Oke, latar belakang. Kitab Matius ditulis oleh Matius, seorang pemungut cukai yang dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus di dalam Matius 9 ayat 9 dan 10 pasal 10 ayat 3. Temanya Yesus Raja Mesianis, dan tanggal penulisannya tahun 60-an. Penerimaan Injil Matius adalah orang Kristen Yahudi. Tujuannya untuk menunjukkan hubungan antara Yesus dengan perjanjian lama, dan yang selanjutnya untuk mencatat ajaran Kristus yang diberikan secara luas pada murid-muridnya. Oke. Bangsa Yahudi masih mengeraskan hati mereka untuk menerima Yesus pada masanya, sehingga Matius lebih menekankan pada kerajaan sorga, di mana kerajaan sorga akan menyatakan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pemerintahan Allah di mana Allah memerintah hati dan hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang percaya saat ini telah dibawa masuk ke dalam kerajaan anak-anaknya di dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Kerajaan sorga adalah pemerintahan Tuhan Yesus secara teokratik atau yang bersifat lahiriah, dan akan direalisasikan pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Sedangkan kerajaan Allah adalah dalam Matius adalah pemerintahan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus secara rohani. Oke, mengapa Yesus memberitakan Injil? Supaya karya Kristus untuk menyelamatkan manusia melalui kasih karunia Allah didengar oleh setiap orang berdosa, sehingga tidak ada seorang pun yang akhirnya binasa karena tidak mendengar selain daripada mereka yang memang degil hatinya menolak keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Nah, definisi secara etimologi, Injil berasal dari bahasa Yunani evangelion yang artinya adalah leksikal. Dalam harafiah adalah berita sukacita atau kabar baik. Injil adalah kabar baik bagi segenap bangsa bahwa Allah di dalam Yesus telah memenuhi janji-janjinya, sehingga terbuka jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Pengutusan gereja oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia untuk melaksanakan perintahnya demi kemuliaan nama Tuhan, yaitu memanggil semua orang di dunia dan mengabarkan kepada mereka Injil Kerajaan Allah supaya oleh kuasa Roh Kudus mereka diselamatkan dari dosa dan penghakiman, sehingga menjadi warga kerajaannya yang melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya. Jadi Injil merupakan pusat pengajaran bagi setiap orang percaya dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Strategi penginjilan Yesus yang saya dapatkan di dalam kitab Injil Matius ada sekitar 5. Yang pertama, persiapan
dirinya, yang kedua pembentukan tim, yang ketiga menjadi guru atau mengajar, yang keempat berkunjung, yang kelima berkhotbah. Kita lihat satu persatu. Persiapan diri. Persiapan diri yang ada adalah baptisan. Di dalam pasal 3 ayat 13 sampai 17, pembaptisan Yesus merupakan peneguhan dirinya dari Allah Tritunggal bahwa Dialah yang diperkenankan Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam ayat 17, Dialah yang diurapi roh untuk melaksanakan misi penebusan. Bandingkan Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Peneguhan ini adalah bukti bahwa Dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu untuk melaksanakan pembebasan umat manusia dari kuasa belenggu dosa. Pelayanan itu adalah pelayanan yang menuntut pengorbanan hidupnya. Yang kedua ini adalah permulaan di mana awal Yesus memulai pelayanannya atau penginjilan yang dilaksanakannya. Yesus memulai pelayanannya tempatnya di Galilea di pasal 4 ayat 12 dan sampai 17, dan pendengarnya adalah murid-murid di dalam pasal 4 ayat 18 dan 22, dan orang banyak di dalam pasal 4 ayat 23 dan 25. Kehidupan Yesus di depan umum dimulai dengan berita Ia meninggalkan Nazaret dan berdiam di Kapernaum di tepi danau. Sejak saat peringatan Yesus memberitakan berkhotbah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di dalam Matius pasal 4 ayat 13 dan ayat 17. Awal perubahan hidup ini adalah pembaptisan oleh Yohanes. Matius menyebutkan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes ditayangkan dibaptis olehnya di dalam Matius pasal 3 ayat 13. Selanjutnya yang ketiga adalah pembentukan tim. Dalam pasal 4 ayat 18 sampai 22, Yesus membentuk tim melalui murid-murid yang dipersiapkannya yang menjadi rekan kerjanya untuk dipersiapkan secara rohani agar bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang pada zaman itu. Dalam pasal 10 dan ayat 1 sampai 4 juga Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberikan mereka kuasa untuk mengusir setan dan melenyapkan segala penyakit. Jadi sangat penting untuk kita untuk membentuk sebuah tim dalam sebuah permulaan dalam pelayanan, apalagi di dalam penginjilan. Yang keempat, mengajar. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Di sini ada pemaparan ayatnya di dalam pasal 4 ayat 23. Tetapi Yesus pergi melayani dan mengajar. Ya di pasal 4 ayat 25. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dari rumah ke rumah ibadah. Yesus tidak hanya sekedar mengajar, tetapi ada mukjizat yang terjadi seperti dalam pasal 9 ayat 1 sampai 8. Orang lumpuh yang diampuni dosanya. Wanita yang sakit pendarahan di dalam pasal 9 ayat 18 sampai 26. Anak kepala rumah ibadat di pasal 9 ayat 18 dan sampai 26, dua orang buta di pasal 9 ayat 27 sampai 31 dan pasal 20 ayat 29 sampai 34, seorang bisu yang disembuhkan juga di dalam pasal 9 ayat 32 sampai 34. Kunjungan yang dilakukan oleh Yesus dalam penginjilan yaitu Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, ada di dalam pasal 4 ayat 23, dan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa di pasal 9 ayat 35. Nah, kunjungan ini bisa juga dilakukan di tempat mana saja. Salah satunya seperti di tempat kerja. Nah, di sini Yesus melakukan sebuah penginjilan di mana seorang muridnya yaitu si Matius yang dipanggil oleh Allah, yang pekerjaannya adalah seorang pemungut cukai, dan ia dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, di sini membuktikan bahwa salah satu
salah satu bukti bahwa di dalam pekerjaan kita bisa memberitakan Injil. Nah, hidup pribadi kita adalah kesaksian yang paling efektif di mana dapat kita lakukan melalui cara hidup kita dengan sekitar kita, bagaimana dengan tindakan kita, bagaimana dengan karakter kita. Orang bisa melihat kita dan mereka juga bisa melihat bagaimana diri kita, dan melalui tindakan kita orang-orang bisa melihat, oh ternyata melalui apa yang kita lakukan itu mereka boleh terberkati atau mungkin mereka boleh dipanggil oleh Tuhan. Di pasal 6, yang selanjutnya nomor 6, berkhotbah. Dalam Injil Matius terdapat 5. Yang pertama di pasal 5 sampai pasal 7 menggambarkan murid-murid yang sempurna, di mana hal ini pernyataan kerajaan Allah. Di pasal 10 pengutusan para misionaris untuk pewartaan kerajaan Allah. Di sini murid-murid yang diutus. Dan di pasal 13, perumpamaan-perumpamaan yang dibuat untuk menunjukkan rahasia kerajaan Allah. Selanjutnya di pasal 18, khotbah tentang gerejawi, gereja adalah perwujudan kerajaan Allah, dibicarakan mengenai hubungan antara saudara yang diwarnai atau yang dijiwai dengan adanya kerendahan hati, adanya cinta kasih, adanya pengampunan, dan saling menasihati. Di pasal 24 sampai 25 adalah kita tahu ini adalah khotbah tentang akhir zaman mengenai kedatangan kerajaan Allah dan pemenuhannya. Dengan demikian dapat dilihat satu susunan teratur yang menunjukkan dinamika kerajaan Allah. Nah, di dalam kitab Matius, mukjizat-mukjizat yang terjadi dikisahkan, ada 10 mukjizat yang terjadi. Yang pertama adalah 3 mukjizat yang menunjukkan belas kasihan, di mana ada orang sakit kusta di dalam pasal 8 ayat 1 sampai 4, menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum di pasal 8 ayat 1 sampai 13, pasal 8 ayat 5 sampai 13, ibu mertua Petrus di pasal 8 ayat 16 sampai 17. Yang kedua, mukjizat yang menunjukkan kekuasaan, di mana Allah di situ, Yesus di situ merendahkan angin ribut di dalam pasal 8 ayat 23 sampai 27, orang-orang kerasukan setan di pasal 8 ayat 38 dan sampai 30 kebalik. Sorry. Dari pasal 8 ayat 33 sampai 38, orang lumpuh yang diampuni dosanya di pasal 9 ayat 1 sampai 8. Yang keempat adalah 4 mukjizat lainnya, di mana wanita yang sakit pendarahan di pasal 9 ayat 18 sampai 26, anak kepala rumah ibadat di pasal 9 ayat 18 sampai 26, 2 orang buta di pasal 9 ayat 27 sampai 31, seorang bisu di pasal 9 ayat 32 sampai 34. Misi Allah. Dalam kitab Matius, di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, amanat agung harus kita lakukan bagi mereka yang belum mengenal Allah, supaya karya Kristus untuk menyelamatkan manusia melalui kasih karunia Allah lewat kesaksian kita tentang kabar baik dapat didengar oleh semua orang, terlebih mereka yang belum percaya kepadanya. Kesimpulannya bahwa dalam strategi yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil Matius adalah sesuatu contoh yang dapat kita teladani, di mana ada 5. Yang pertama, persiapan diri, pembentukan tim, mengajar, berkunjung, berkhotbah. Nah, hal ini sebuah tugas setiap orang percaya untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, di mana misi Allah adalah misi kita juga. Di mana misi Allah itu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang menjadi amanat agung yang bisa kita jalankan. Demikian saja, jika ada pertanyaan, masukan, kritikan, dipersilakan kepada teman-teman semua. Menantang Pak, kalau ada kritikan juga nggak apa-apa, masukan juga nggak apa-apa.
Nggak ada yang bertanya? Hah? Nggak ada yang bertanya? Dari luar, apakah ada pertanyaan? Kak Diana sama Bang Joshua. Gimana? Nggak ada? Masukan juga nggak ada ya? Kritik lah minimal. Kritikan atau masukan atau hanya pengeluaran aja yang ada. Ada yang bertanya? Dari luar nggak ada, Pak. Oke.